Hello everyone, perkenalkan nama saya Yohana Santriana Ninu dengan NIM 054444935 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar falsafah negara, ideologi negara, dan sistem filsafat. Perlu kita ketahui bersama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Berikut definisi Pancasila dari ketiga sisi yang dimaksud. Yang pertama, dasar falsafat negara. Pancasila sebagai fondasi filosofis negara Indonesia yang mencakup nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip etika, dan pandangan hidup yang menjadi landasan bagi pembentukan dan pengelolaan negara. Ini berfungsi sebagai akar pemikiran yang mendasari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk norma-norma dan spiritual. Yang kedua itu ada ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi resmi negara Indonesia yang berperan sebagai panduan utama dalam kebijakan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga itu ada sistem filsafat. Di sini Pancasila sebagai kerangka filsafat yang mencakup metafisika, pandangan tentang realitas, epistemologi, cara mengetahui aksiologi, nilai-nilai, dan etika. Ini adalah sistem berpikir yang holistik, mengintegrasikan aspek ketuhanan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai pandangan dunia yang komprehensif. Fokus utama dari dasar falsafah negara yaitu pada nilai-nilai intrinsik dan etis yang abadi seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta ciri khasnya adalah sebagai fondasi normatif yang tidak berubah, menekankan harmoni antara manusia dan Tuhan, serta antar manusia dengan pendekatan yang lebih spiritual dan moral daripada praktis. Fokus utama dan ciri khas dari ideologi dan filsafat. Ideologi negara fokus utamanya mengimplementasikan praktis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan, politik, dan sosial ekonomi. Ciri khasnya sebagai alat politik yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti dalam demokrasi Pancasila yang membedakannya dari ideologi lain. Yang ketiga itu ada sistem filsafat. Fokus utama dari sistem filsafat ini yaitu kerangka berpikir filosofis yang mencakup ontologi yaitu hakikat keberadaan, epistemologi itu cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi itu hierarki nilai. Ciri khas dari sistem filsafat ini mengintegrasikan antara filsafat timur seperti konsep harmoni dari Hindu-Buddha dan barat seperti demokrasi serta pendekatan holistik yang menjadinya unik sebagai filsafat nasional yang tidak dogmatis. Adapun contoh penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dasar falsafah negara. Dalam dasar falsafah negara di kehidupan sehari-hari, nilai ketuhanan pada sila pertama diterapkan melalui kegiatan gotong royong berbasis agama di desa seperti kerja bakti yang melibatkan berbagai agama. Sedangkan kebijakan negara itu tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, memastikan semua kebijakan harus sesuai dengan nilai-nilai dasar ini. Yang kedua itu ada ideologi negara. Di dalam kehidupan sehari-hari, ideologi negara ini terlihat dalam praktik musyawarah mufakat di keluarga atau komunitas untuk mengambil keputusan bersama, mencerminkan sila keempat yaitu kerakyatan. Kebijakan negara diterapkan melalui sistem ekonomi Pancasila seperti pengelolaan BUMN, badan usaha milik negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan semata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang ketiga ada sistem filsafat Pancasila. Sistem filsafat Pancasila diterapkan melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai nilai dalam kehidupan nyata. Di dalam kehidupan sehari-hari diterapkan melalui etika kerja gotong royong yang mengintegrasikan nilai keadilan sosial pada sila kelima dengan kemanusiaan pada sila kedua seperti berbagai sumber daya di lingkungan tetangga. Kebijakan negara itu tercermin dalam sistem hukum yang berdasarkan Pancasila seperti dalam Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan undang-undang berdasarkan kerangka filosofi ini, memastikan kebijakan seperti reformasi agraria pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menjunjung tinggi keadilan sosial.